Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wa qulu qawlan sadida. Pastikan setiap kalimat yang keluar dari mulut kita, dari lisan kita adalah kalimat yang benar saja. Niscaya dengan itu Allah akan memperbaiki amal-amal kita selanjutnya. Wa yaghfir lakum dunubakum. Dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Selalu diingat Bapak Ibu semuanya, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, faqad faza fawzan 'azima. Dialah orang yang mendapatkan keuntungan yang besar. Dialah orang yang berjaya. Lalu berfirman, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Quran surah Ali Imran 185. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka jahanam dan dimasukkan surganya Allah, itulah orang yang betul-betul menjadi pemenang. Maka sesungguhnya setiap langkah kita hari ini adalah langkah-langkah yang seharusnya semakin mendekatkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita belajar agama Islam dengan baik, maka kita tahu kita sedang di atas jalan yang lurus, atau justru sebaliknya. Seseorang yang berilmu akan tahu dia sedang berjalan di mana. Kita sangat berharap kita termasuk orang yang dituntun oleh Allah di atas jalan yang lurus. Allah selalu memotivasi kita untuk senantiasa di atas jalan yang lurus dengan janji-janji yang sangat menakjubkan. Dan janji Allah pasti benar, tidak mungkin keliru. Maka Rasulullah mengajarkan kepada kita, Rasulullah mengajarkan kepada kita, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikan hati. Kita ingin zat yang membolak-balikan hati menjadikan hati kita senantiasa di atas jalan yang lurus, sehingga kita akan semakin dekat kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, Bapak Ibu semuanya, waktu kita sangat terbatas, kita semakin tua, berkurang sehari berarti berkurang sebagian dari diri kita. Kesempatan kita beramal berkurang selama 24 jam berlalu. Kita hendak akan mendapati malam nanti. Apakah kita termasuk orang yang beruntung dengan bangun malam, dengan banyak zikrullah? Apakah termasuk orang-orang yang disifati sebagai orang yang akan mendapatkan perlindungan di yaumil akhir kelak? Yauma la dilla illa dilluh, hari di mana tidak ada perlindungan kecuali perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan salah satu adalah orang yang bangun di ujung malam, dia menangis, kedua matanya bercucuran air mata karena takut kepada Allah, karena berharap kepada Allah. Setiap kita diberi waktu yang sama, akan melewati malam yang sama, tetapi akan sangat berbeda keadaannya. Sebagian mungkin tertidur nyenyak sampai datang waktu subuh, sebagian mungkin sudah bangun di ujung malam, dia memohon kepada Allah. Mana hambaku yang meminta ampun kepadaku, aku ampuni, kata Allah. Di sepertiga malam yang terakhir, Allah sebutkan, mana hambaku yang minta ampun kepadaku, aku ampuni. Kita sama-sama tahu dalam sehari ini mungkin kita salah, kita keliru, kita mendengar hal yang tidak baik, kita melihat hal yang tidak baik, melangkah kepada hal yang tidak baik. Ketahuilah, Allah beri kesempatan, Allah undang kita di ujung malam untuk bangun di ujung malam. Kita menangis karena takut tentang perbuatan kita yang kita lakukan di siang hari. Orang-orang soleh disifat sebagai orang yang jauh lambungnya dari tempat tidurnya.
Aisyah radhiyallahu anha tanya kepada Rasulullah, kenapa mereka takut ya Rasulullah? Apakah mereka orang yang mencuri di siang hari? Apakah mereka orang yang berzina di siang hari? Bukan. Mereka takut kepada Allah, khawatir amal-amalnya nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka menangis, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kemudian datang waktu pagi, yang sudah berganti pula keadaannya, kita berharap kepada Allah mudah-mudahan masih di atas hidayah Islam. Makanya kita mengucapkan dzikir pagi dengan ucapan asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala milati abina Ibrahim hanifa muslimah wa makana minal musyrikin. Alhamdulillah, pagi ini saya masih beragama Islam. Alhamdulillah, pagi ini saya menjadi orang Islam. Kita sibuk dengan dzikir pagi kita sibuk dengan menuju ke masjid. Sementara sebagian orang belum dapat hidayah, pagi-pagi sibuk menanam segala sesuatu yang berharap mendapatkan keberkahan atasnya. Sebagian pasang kembang di perempatan, sebagian sibuk dengan hal-hal yang justru membuatnya jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dia takut kalau nggak memberikan sesajian akan kualat, dan banyak ini dilakukan oleh saudara-saudara kita, Bapak Ibu semuanya. Padahal kita sama-sama tahu di antara dosa yang tidak diampuni oleh Allah adalah dosa syirik, dosa menyekutukan Allah, dosa di mana kita mencari perlindungan kepada selain Allah, berharap kepada selain Allah. Allah berfirman di dalam Quran surah An-Nisa 48, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha. Sesungguhnya Allah enggak mengampuni dosa syirik, dan Allah mengampuni apapun dosa selain syirik di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka di masa usia kita yang sudah semakin sepuh ini, seharusnya selalu mengkoreksi apakah keimanan kita sudah benar, apakah kita ngajinya sudah benar. Betapa banyak ilmu yang seharusnya kita peroleh dengan duduk-duduk di majelis seperti ini, tapi tidak setiap orang mendapatkan hidayah seperti ini. Kadang sudah punya rencana gagal. Kata Mas Latif, semalam ibu-ibu sudah niat berangkat ke Al-Yakin. Delalayo nopo, Mas? Dadaan ada apa, Bu? Ya kadang-kadang gitu. Hidayah memang mahal. Hidayah taufik namanya itu. Hidayah taufik itu izin dari Allah agar ilmu atau niat jadi kenyataan. Jadi kalau Allah nggak berkehendak, ya nggak bisa, ada saja halangannya. Padahal belajar fikih belajar yang sangat penting. Saya yakin yang berangkat tahu persis pentingnya belajar itu. Saya dapat WA dari beberapa jamaah, Ustaz, diucapkan jazakallahu khairan. Saya baru kali ini merasakan belajar fikih yang menyenangkan katanya. Bahkan ada seseorang nih, sore hari jam pada asar, orang tua. Orangnya diam kalau ngaji. Nggak pernah ngobrol, nggak pernah apa, nggak pernah ngomong, diam. Tahu-tahu waktu asar peluk saya, lama peluk saya. Ustaz, saya udah lama pengen ngobrol sama Ustaz, pengen pegang tangan Ustaz. Masya Allah, saya pengen ngomong Ustaz, anak saya itu dua-duanya lulusan pondok 6 tahun, pondok besar di Jawa Timur. Tapi saya merasa baru kali ini kayak belajar agama baru-baru saja rasanya. Saya merasa tercerahkan dengan apa yang jenengan sampaikan. Padahal kalau ngaji itu diem, nggak pernah bereaksi apa-apa. Masya Allah. Maka Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang dilembutkan hatinya, sehingga kita mau duduk di majelis sabar. Saya masih ingat betul dulu ketika di Mahat dikatakan kalian belajar, kalian berdekat-dekatan dengan orang soleh harus sabar, nggih, begitu. Jadi berteman dengan orang soleh itu harus sabar katanya Bapak Ibu. Kenapa? Orang soleh itu akan mengingatkan kita, nggak boleh begini, nggak boleh begitu, harus begini, harus begitu. Kalau kita nggak sabar, kita akan alah ngopo to angel men. Karena memang agama ini aturan Bapak Ibu. Agama Islam itu amal soleh isinya. Jadi kita belajar Bapak Ibu bukan hanya untuk didengarkan, tetapi untuk diamalkan. Mudah-mudahan ke depan sami sakit nggih insyaallah nggih. Saya sangat berharap, kenapa? Karena
bab fikih itu penting banget ya, untuk mendukung pengajian kita di sini. Kita seminggu sekali itu nggak mungkin semuanya dibahas menyeluruh, itu sulit waktunya ya. Maka dibagi-bagi. Itulah mengapa orang seperti Pak Ardi, Pak Rinto, Pak Awal ya, Pak Tovan ya. Dan yang dari sini ada yang ke sana Pak Teguh ya. Masya Allah mengikuti beberapa kajian karena memang itu penting Bapak Ibu semuanya. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Kemarin sampai di bab albir wasilah ya. Saya ulang sedikit. Sebenarnya yang namanya albir itu ya bagian dari silah. Berbuat baik kepada kedua orang tua itu bagian dari berbuat baik kepada kerabat secara umum. Tetapi karena berbuat baik kepada orang tua, walidan, kepada dua orang tua itu adalah hal khusus, maka disebutkan dengan nama khusus, namanya birrul walidain. Lawannya apa? Uququl walidain. Maka kalau kita sudah ingat tentang yang kemarin, ada 7 alasan mengapa persoalan birrul walidain menjadi persoalan yang agung. Semua ayatnya sudah dihadirkan, hadisnya sudah dihadirkan, mudah-mudahan masih ingat. Bahkan seringkali hubungan kita dengan orang tua baik atau tidak sangat dihubungkan dengan hubungan kita dengan Allah. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Perintah agar kita menyembah kepada Allah saja, mentauhidkan Allah saja, dihubungkan dengan berbuat baik kepada orang tua. Quran surah Al-Isra mulai ayat 23. Kemudian di dalam Quran surah An-Nisa disebutkan tentang apa? Wala tusyriku bi syai'a wa bil walidaini ihsana. Jangan kalian berbuat syirik. Kemudian berbuat baiklah kepada orang tua. Bahkan di dalam bab Al-Adab Al-Mufrad ini, di hadis pertama terkait dengan, atau di bab pertama itu terkait dengan hal ini, terkait dengan perbuatan baik kita kepada orang tua, yaitu Quran surah Al-Ankabut ayat ke-8. Wa wasainal insana biwalidayhi husna. Jadi memang ini bab yang sangat penting, yang seringkali diletakkan berjejer dengan persoalan tauhid. Kita sama-sama tahu, kita sudah belajar tauhid itu adalah kuncinya surga. Menjaga kalimat la ilaha illallah dengan seluruh syaratnya adalah kunci surga. Maka kemudian ada di bawahnya itu persoalan hubungan kita dengan orang tua. Maka kita sudah sama-sama tahu kemarin bahwa jikalau kita dengan orang lain bisa memilih kalimat, dengan rekan kerja kita memilih kalimat khawatir menyinggung orang lain, khawatir salah dengan bos kita, maka sesungguhnya yang paling berhak mendapatkan kalimat terbaik adalah kedua orang tua kita. Pastikan kalau kita ngomong sama orang tua kita ditimbang, ini kira-kira ngeloroni apa orang. Tadi sore saya ngobrol dengan salah seorang jamaah, Pak Abu, Hafidullah, terus bakal jaga beliau cerita ke saya, Ustadz, sebelum saya beli rumah di belakang ini, dia beli tanah di belakang Al Yakin, saya itu seringkali kalau ke Jogja tidur di tempat anak saya, tetangganya Pak Awal. Kadang-kadang sebulan gitu. Suatu ketika anak saya plus mantu itu pergi jalan-jalan, tidak ajak-ajak istri saya, tidak ajak-ajak ibunya, ibu mertuanya. Kemudian ibu itu sedih gitu. Saya kok orang dijak yo. Wong aku nek dijak ya urung tentu gelem. Ini mbok ya dijak lho. Bayangkan hubungan kita dengan orang tua itu begitu nggih. Karena apa? Orang tua, Bapak Ibu, bisa menjadi tersinggung hanya soal seperti itu karena ya orang tua. Walaupun dari sisi orang tua harusnya kita longgar nggih, mungkin bocah lali leh pamit. Kan bisa begitu. Kalau kita positive thinking, ini kadang-kadang makanya dituntut betul nggih. Coba kalau perhatikan ayatnya nggih. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughuna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff. Mengatakan saja nggak boleh. Jadi menyinggung hati orang tua itu bahayanya luar biasa. Kita sudah bahas juga kemarin ini bahwa ridullah fi ridul walid. Ya ridho Allah bergantung kepada ridho orang tua. Begitu banyak orang sukses karena perbuatan baik kepada orang tuanya. Rata-rata teman saya di kampus UGM itu, di teknik itu, rata-rata mereka orang yang berbakti ke orang tuanya. Makanya zaman waktu itu nggih masuk
ke teknik itu susah zaman waktu itu. Dulu itu nggak kayak sekarang mungkin. Sekarang juga susah mungkin. Tapi kalau dulu tuh murni betul-betul pertandingan kalau masuk waktu itu. Saingannya lebih banyak. Kalau sekarang kan ada jalur mandiri ya, yang bayarannya gede itu. Subhanallah. Kalau dulu nggak ada. SPP-nya 250 mas dulu mas. 250.000. Saya masih ingat betul biaya gedung 175.000 waktu itu. Mereka semua adalah orang-orang yang sangat dekat dengan ibunya rata-rata, termasuk saya. Saya termasuk orang yang sangat dekat dengan ibu saya, sehingga setidaknya itu bisa menjadi penopang. Insya Allah penopang keberhasilan, insya Allah. Meskipun keberhasilan relatif, tidak harus harta. Keberhasilan itu sangat relatif. Tapi keberhasilan yang sesungguhnya kata Rasulullah, laisal ghina, bukanlah kekayaan bikasrotil arad, dengan banyaknya aset, walakinal ghina, tetapi kekayaan adalah ghina nafs, ada kekayaan hati. Kalau jangan dibuat bahagia hatinya, itulah kekayaan sesungguhnya. Kemudian Bapak Ibu semuanya, kemarin juga kita sudah bacakan Quran surah Al-Insan. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Masih ingat tentang apa ini? Masih ingat? Kalian itu loh dulu belum bisa disebut sebagai apa-apa. Kapan itu? Kapan Bapak Ibu? Sebelum Bapak Ibu kita ketemu jenengan lak mboten enten sapa-sapa to. Bapak Ibu jenengan loh urung ketemu. Jenengan itu belum bisa disebut sebagai apa-apa kata Allah. Bukankah telah datang kepada manusia suatu waktu dari masa yang ia belum merupakan sesuatu yang bisa disebut? Ini menunjukkan betapa Allah itu Maha Pencipta. Dahsyatnya Allah luar biasa. Kemudian inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Kemudian Allah jadikan jenengan itu diciptakan dengan dipertemukannya sperma dan ovum lewat bapak ibu jenengan. Lewat bapak ibu jenengan Jadi kalau bapak ibu jenengan nggak ketemu ya nggak ada jenengan. Bapak ibu. Gini apa Betapa besarnya peran bapak ibu kita. Lah kono wong wani karo bapak ibu niku pripun? Amsajin itu bercampurnya sel sperma dan ovum. Kita sudah belajar hadis arba'in tentang penciptaan manusia. Kemudian dibuat bisa mendengar, bisa melihat. Makanya kalau jenengan baca zikir-zikir, pasti masalah pendengaran dan penglihatan khusus. Mesti perlindungannya khusus. Alu ma'afini fi badani, alu ma'afini fi sam'i, alu ma'afini fi basari. Ya Allah, saya minta keselamatan untuk atau kebaikan untuk badan saya. Afiah itu keselamatan secara umum. Tapi disebut khusus untuk pendengaran dan penglihatan khusus disebut lagi. Bukankah itu sudah termasuk badan? Karena ini lihat jenengan ketika diciptakan oleh Allah, Allah buat jenengan bisa mendengar, bisa melihat. Dengan itulah jenengan akan mengoperasikan seluruh hidup jenengan. Jenengan itu punya keinginan karena melihat, karena mendengar, ya enggak? Ibu-ibu jadi pengen sesuatu karena apa? Melihat atau mendengar. Makanya hati-hati dengan melihat dan mendengar. Dulu saya pernah sampaikan ke jenengan, pandangan haram adalah anak panah iblis yang sangat beracun. Panahnya diambil, racunnya tertinggal di hati kita. Sekali jenengan lihat film jelek, lihat film porno, naudzubillah, jenengan akan ingat dalam waktu yang lama. Lagi takbir Allahu Akbar, muter-muter tuh. Gini bang, ini kasus datang ke saya banyak yang seperti itu. Subhanallah. Ustaz, saya dihukum Ustaz. Makanya hati-hati dengan pandangan, hati-hati dengan pendengaran. Apa yang dipandang, apa yang didengar terbias di hati, lama keluarnya. Kalau bukan karena rahmat dari Allah, akan tertanam begitu lama dan jenengan akan terganggu dalam setiap ibadah. Makanya berangkat malam Senin di Al-Yakin belajar tentang sunnah fitrah. Saya ini udah lewat nih kemarin.
Sunnah-sunnah fitrah yang 5 sudah lewat, tinggal 5 yang berikutnya. Karena sunnah fitrah itu akan membantu jenengan untuk mengembalikan kondisi hati sebagaimana fitrah yang diciptakan. Mungkin jenengan sudah pernah terlanjur lihat yang jelek, pernah mendengar yang jelek, sudah terbias di penampang hati lama, maka harus dikeluarkan itu. Kalau nggak dikeluarkan jenengan sisa hidup berat. Hati-hati dengan pandangan Bapak Ibu. Ibu-ibu punya keinginan iri kepada tetangga karena apa? Lihat tonggoku tuku kulkas anyar ce. Orang delok kan orang pengen. Gini pagi. Gini pagi ibu-ibu. Tetangga punya mobil baru jenengan sing mumet. Gara-gara apa? Delok, ini orang delok kan ora ketok. Dan itu diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW untuk wala tamuddana ainaika, jangan kau letakkan pandanganmu kepada orang-orang yang diberi zahratul hayatid dunya, kembang-kembang kehidupan dunia. Linaftinahum fih, sesungguhnya kekayaan yang mereka miliki adalah ujian buat mereka. Subhanallah. Kemudian dari ayat ini kita tahu tentang definisi walidan, yaitu kedua orang tua. Adapun selainnya adalah kerabat secara umum. Kakek nenek kita hitungannya kerabat. Pak lek bule itu hitungannya kerabat. Oke. Jadi kepada kedua orang tua ini punya aturan khusus. Oke. Maka mudah-mudahan kita termasuk yang memperhatikan hal yang demikian. Bapak Ibu semuanya, baik. Kita akan masuk kepada hadis yang pertama. Tapi sebelum itu kita lihat ada nasihat dari seorang ulama yang sangat bisa diambil ilmunya, masih hidup sampai sekarang ya, yaitu Syekh Abdul Razak Hafizullah Ta'ala ya. Saya termasuk mengikuti banyak kitab-kitab risalahnya ya, yang kecil-kecil tapi masya Allah manfaatnya luar biasa. Di antaranya ketika hendak belajar adab, beliau menyampaikan yang pertama, pastikan jenengan berniat untuk bisa mengamalkannya, bukan hanya sekedar wawasan. Ingat Bapak Ibu semuanya, kita akan datang ke yaumil akhir, dan kata Rasulullah, tidaklah Bani Adam bergeser dari tempatnya sebelum ditanyakan kepadanya 4 hal. Umurnya untuk apa? Badannya untuk apa? An umurihi fima afna, an jasadihi fima ablah. Kemudian terhadap ilmu yang dipelajari mana yang diamalkan. Jadi jangan belajar itu untuk menghilangkan kejahilan, ketidaktahuan, juga punya konsekuensi untuk dilaksanakan. Maka pastikan jangan niat nih, kita belajar kitab Al-Adab Al-Mufrad adalah untuk dilaksanakan, bukan hanya sekedar wawasan. Ini sesuatu yang jangan niati betul. Saya pengen praktek ya Allah, berikan hidayah taufik kepada saya ya Allah, sehingga setiap ilmu bisa menjadi amal soleh. Setiap kita belajar apapun Bapak Ibu semuanya, niatnya dilaksanakan. Terlepas bisa atau tidak bisa itu urusan lain. Gini Bapak Ibu, ada orang belajar sesuatu nih, orang iso tenan saya karena kemampuannya. Jangan niat belajar tentang sedekah, okay. Ternyata jangan belas orang duit misalnya. Sedekah dalam bentuk materi, bisa sedekah dalam bentuk lain tentu saja. Jadi kadang-kadang, tapi kalau sudah punya niat itu udah poin besar. Makanya kalau jangan lihat, okay, ada pilihan-pilihan di dunia ini terkait dengan masalah amal. Orang kaya beramal soleh dengan kekayaannya karena Allah, dia beruntung. Karena dia punya ilmu. Orang kaya berilmu, maka dengan ilmunya dia letakkan hartanya di tempat yang benar. Beruntung sekali ini, afdol. Tapi ada orang miskin, nggak punya harta, tapi dia punya ilmu. Maka dia melihat orang kaya itu, maka kemudian dia mengatakan niat tulus, beneran niat. Sebagaimana kita pelajari di hadis arba'in pertama dulu, innamal a'malu bin niyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Maka dia niat, ya Allah, seandainya saya kaya seperti dia, saya juga punya uang kayak dia, maka
maka saya akan bersedekah kayak dia. Bapak Ibu, sepakat para ulama, dia punya pahala yang sama dengan orang kaya itu. Penak mboten dados wong miskin, Bapak Ibu. Ayo, miskin berilmu bisa punya pahala seperti yang kaya dan berilmu. Tapi afdolnya sugih berilmu nggih. Jan penak-tenan niku. Sayangnya sejarah menyatakan sing sugih lolos niku sithik. Itu masalahnya. Nggih. Nggih apa nggih? Berulang saya tanyakan, ibu-ibu jenengan punya cucu dikatakan namanya Korun, mau enggak? Jenengan cucunya namanya sinten, Bu? Namanya Mas Korun, gelem mboten? Sugih lho niku. Fir'aun. Korun mboten? Sugih, ganteng, raja, gagal. Korun sugih, gagal. Namrud sugih, gagal. Jadi betul usah ngangen-angen. Pokoknya berilmu. Ada orang miskin nggak berilmu, subhanallah, paling menyedihkan. Ada orang kaya nggak berilmu, maka dengan kekayaannya dia medok, molimo dengan kekayaannya. Dia melakukan hal-hal yang buruk yang dikatakan sebagai kenikmatan dunia, berganti-ganti pasangan, bisa beli di sana sini, subhanallah. Kebetulan sehat sugih, ini orang dia ilmu. Ada orang miskin, kemudian dia mengatakan, seandainya saya kaya, saya juga mau kayak dia, mau beli perempuan di mana-mana, bojo yang tidak karu-karuan. Ini yang paling parah nomor 4 nih, miskin orang lakoni dosanya sama tuh dengan yang lakoni itu. Parah nih, subhanallah. Maka Bapak Ibu semuanya, betul Rasul menyebutkan, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk ilmu agama, duduk seperti ini, maka Allah akan mudahkan jalan menuju surga. Karena dengan ilmu dia tahu sikapnya bagaimana. Maka di sini disebutkan oleh beliau, Syekh Abdul Razak Hafizahullah Ta'ala, pastikan niat panjenengan belajar bukan hanya sekedar wawasan, benar-benar niat untuk dilaksanakan. Itu yang akan membawa keberuntungan buat kita, Bapak Ibu. Kalau sedikit dilaksanakan, kita akan dibukakan ilmu baru yang kita sebelumnya nggak tahu. Ingat Bapak Ibu, lautan ilmu sangat luas. Semakin kita belajar akan semakin merasa bodoh, Bapak Ibu. Semakin kita belajar akan semakin merasa, ya Allah, ternyata saya begini bodohnya. Ini kalimat ini beneran nih Bapak Ibu, saya merasakan betul. Apa di antara dalil tentang niat ini Bapak Ibu adalah ketika Rasul menyebutkan wal Qur'anu hujjatun laka au alaik. Ini di hadis arba'in juga dipelajari ini. Wal Qur'anu hujjatun laka au alaik. Al-Qur'an adalah pembelamu atau musuh atau bumerang bagimu. Coba, kata Rasulullah, Al-Qur'an itu bisa menjadi pembela kita, tapi di saat yang bersamaan Al-Qur'an itu bisa menjadi musuh kita. Al-Qur'an wal Qur'anu hujjatun laka au alaik. Quran yang jenengan yakini sebagai kitab suci itu bisa menjadi pembela panjenengan atau justru menjadi bumerang buat panjenengan. Kapan Al-Quran menjadi pembelamu atau hujjatun laka? Al-Quran akan menjadi pembela atau syafaat atau penolong dan memberikan cahaya di hari kiamat apabila kita satu, membaca dan mempelajarinya. Tahap pertama. Makanya jenengan itu belajar tahsin itu ilmu alat, Bapak Ibu. Urung opo-opo. Baca benar dapat pahala, iya. Per satu huruf 10 kebalikan, iya. Tapi tujuan akhir Al-Quran bukan itu. Dzalikal kitab, inilah kitab la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Hudalil muttaqin, petunjuk bagi orang bertakwa. Maka untuk jadi petunjuk nggak bisa hanya bisa baca tok. Baca, pelajari, rutin membacanya dengan niat tulus dan mempelajari maknanya. Yang kedua tahapannya adalah mentadaburinya. Maka Bapak Ibu, sepakat para ulama bahwa orang yang membaca satu ayat dengan tadabur itu lebih baik daripada orang yang baca Al-Quran 30 juz tamat tanpa tadabur. Dan banyak ulama bisa sholat subuhnya dengan wudhu sholat isya gara-gara mempelajari satu ayat. Ini beneran Bapak Ibu. Berarti semengi ora turutan Ibu. Semengi mboten sare goro-goro mempelajari 1-2 ayat sehingga ketemu waktu subuh belum batal dia sholat.
subuhnya dengan wudhu sholat isyanya, berarti dia nggak tidur. Kalau tidur kan batal ya. Dan ini banyak terjadi, dan itu betul loh itu. Ya dalam skala kecil saya juga berulang kali ngalami itu. Seringkali saya kalau istri sudah tidur duluan, nggak ada yang kontrol, saya belajar itu bisa ketemu pagi. Saya biasanya berhenti itu kalau istri bangun kemudian digeret, sudah belajarnya sudah, dipuk-puk suruh tidur. Kalau enggak ya nggak tidur kayak itu. Padahal saya bukan ulama, saya cuma ya penyampai dai kecil, bukan siapa-siapa, orang yang masih bodoh, baru latihan belajar takwa saja. Kadang-kadang begitu, apalagi para ulama, apalagi Imam Ahmad. Apalagi yang punya buku Hadis Arba'in, Imam Nawawi. Masya Allah. Kemudian setelah mentadaburinya, berarti jenengan akan memahaminya, merenunginya, kemudian jenengan mengamalkannya. Maka saat seperti itu keadaannya, Al-Quran hujjatun laka. Al-Quran akan bela jenengan, akan kasih syafaat kepada jenengan. Iqra'ul Quran, bacalah Quran. Maksudnya tadi itu tiga itu. Sesungguhnya Al-Quran akan memberikan syafaat di hari kiamat untuk kita. Dia mengatakan sesungguhnya dia ya Allah dulu menahan mata kantuknya untuk membacaku, untuk mentadaburiku. Kapan Al-Quran menjadi musuhmu? Hujatun alaik adalah ketika kita mengabaikannya. Bapak Ibu semuanya, menghajar Al-Quran. Al-Quran diabaikan, dibiarkan saja, disentuh tidak. Oh, aku kena HP no Quran nih. Kapan buka terakhir? 2 minggu terakhir. Di nggawa Quran jare nganggo HP. Ning sing dibuka liyane YouTube, TikTok, Shopee. Qur'ane kapan? Subhanallah. Ya, dan ini banyak terjadi hari ini Bapak Ibu. Coba jangan perhatikan, dalam sehari tadi berapa waktu jenengan untuk Quran? Jujur, sejam, 2 jam? Jangan baca nggak sehari ini? Ada yang hari ini baca Quran 2 jam? Ada nggak? Ada nggak? Aduh, gimana ini? 24 jam. Rumusnya apa? Kalau ingin tamat Quran dalam sebulan, sebelum sholat 2 lembar, setelah sholat 2 lembar. Maka jenengan akan 1 juz dalam sehari. Gini apa gini? 1 juz itu 10 lembar, berarti 5 kali 1 lembar, 1 lembar gitu. 1 lembar atau 2 halaman maksudnya. Selembar sebelum sholat, selembar setelah sholat. 5 kali berarti 10 bener nggak itu? 20 halaman, mohon maaf ya. 1 juz 20 halaman berarti 10 lembar. Gimana baginya itu? Betul nggak? Kalau saya pengen 10 lembar itu berarti setiap sholat minimal 2 lembar, sebelum dan sesudah. Syaratnya jangan dirapel, enggak lah asal sisa 2 lembar ora sido. Nggih, harus komitmen. Harus komitmen, jadi ringan, 1 juz jadi ringan. Nggih. Kalau jenengan mengabaikan, ini langkah pertama Al-Qur'an bahkan menjadi musuh jenengan. Nggih. Kemudian melanggarnya atau menyelisihinya, mengetahui isi atau larangannya namun tetap melanggar batas-batas yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Quran surah Al-Munafiqun ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalik fa ulaika humul khasirun. Jangan karena urusan anak-anak panjenengan, urusan pekerjaan panjenengan, jenengan jadi lupa kepada Allah. Barang siapa yang sengaja melakukan itu pasti jadi orang yang merugi. Contoh, itu kasus seperti itu. Jenengan sudah tahu lirak-lirik nggak boleh, lirak-lirik misalnya, pasti rugi. Tadi saya katakan jenengan, delok sing orang Cilacap bilang semelohe katanya. Kemudian jenengan tertanam di sini, itu jenengan rugi, pegang nggak bisa, mengganggu pikiran, apa untungnya buat jenengan? Gini bagi. Kemudian hanya sekedar membaca tanpa amal, Bapak Ibu semuanya, jenengan perhatikan, Al-Quran bukan hanya dibaca, tapi diamalkan. Jikalau hanya dibaca saja, tanpa amal soleh, jenengan berpotensi dikatakan mengabaikan Al-Quran. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, di mana Rasul bersabda, dan Al-Quran adalah hujah, bukti yang membela atau bumerang yang melawanmu. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, bekal
bekal kita belajar kitab Al-Adab Al-Mufrad adalah agar kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu ad-doa silahul mukmin. Doa itu adalah senjatanya orang mukmin. Jadi tarbiyah Bapak Ibu, kita belajar kayak gini itu hanya sunnah, melaksanakan, wajib pada sebagian untuk ilmu-ilmu yang sifatnya ilmu wajib, yang fardu ain. Tetapi yang bisa meletakkan ilmu di hati kita siapa? Allah Bapak Ibu. Makanya kalau saya buka ceramah selalu apa? Saya baca Quran surah Al-Baqarah ayat 32 gitu. Tentang subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci engkau yang enggak tahu apa-apa saya ya Allah, kecuali apa yang kau tetapkan di hati ini, yang kau inspirasikan di hati ini. Jadi kita tuh berilmu tuh karena Allah letakkan Bapak Ibu. Maka kita minta kepada Allah. Sarana belajar seperti tarbiyah, tapi doa kepada Allah tuh jauh lebih utama. Imbang antara doa dan upaya. Tapi sesungguhnya dominasinya ke doa. Setelah jangan belajar, berdoa kepada Allah, ya Allah pahamkan saya ya Allah. Tawus bin Kaisan, ulama tabi'in, sesungguhnya akhlak ini adalah anugerah dari Allah, dan jika Allah mencintai seorang hamba, dia akan menganugerahkan kepadanya akhlak yang baik dan memudahkannya dalam melakukan kebaikan. Jadi kita belajar Al-Adab Al-Mufrad, kita belajar akhlak, belajar adab Bapak Ibu semuanya. Jika Allah mencintai seorang hamba, dia Allah akan menganugerahkan kepadanya akhlak yang baik dan memudahkannya dalam melakukan kebaikan. Maka kita minta kepada Allah, karena yang akan meletakkan di hati kita itu Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu semuanya, penjelasan tentang hal ini seperti ini Bapak Ibu. Sebagaimana rizki dibagi oleh Allah, akhlak yang baik juga merupakan anugerah yang dia Allah berikan kepada hamba yang dikehendakinya. Pertanyaan sekarang, bagaimana kita mengupayakan supaya kita menjadi orang yang dikehendaki berakhlak baik oleh Allah? Itu jenengan belajar mengupayakan supaya akhirnya Allah mengkehendaki jenengan termasuk orang yang berakhlak baik, dan itu anugerah besar. Gini bagi, jenengan gak ada putra kok senangannya senyum, diperintah le nyapu ya, gitu senyum, le nyapu le, sikto lagi main game. Oh dikaplak ya film. Gini bagi, coba jenengan punya anak kok kayak gitu tuh, diperintah senyum manut, masya Allah, itu anugerah besar buat dirinya, buat lingkungannya. Gini bagi, jenengan punya suami yang baik. Ada orang datang saya, Ustaz, kenapa jenengan kok menangis Bu? Wong sugi banget. Saya itu tadi sedih banget Ustaz. Kenapa? Saya itu nggak sengaja keluar dari mobil, saya nutup pintu mobil agak keras karena tergesa-gesa. Saya makdeg, jangan-jangan suami saya tersinggung. Bener ibu-ibu. Begitu balik ke mobil, suaminya bertutung. Mas, aku salah apa Mas? Meneng bro. Tekan rumah takoni meneng wae. Mas ngapunten nggih Mas, nek enten salah. Ayo kowe mau nutup pintu, sok banget. Kowe wong wedok ngaji salat ora kanggo nek wani karo wong lanang. Iki wong lanang bahaya nih, ora ngaji sing ora ngaji ki bapake niki. Subhanallah. Subhanallah, jenengan bapak-bapak nggih. Kata Rasulullah, Pak, khairukum li ahli. Jenengan yang terbaik adalah yang paling baik dengan istri panjenengan. Jadi kalau orang suami itu pemaaf nih, memaafkan istri, jangan apa-apa disalahke subhanallah. Saya kan ceritakan jenengan nih, Aisyah radhiyallahu anha niku kirang ngopo, pintere kirang ngopo, istrinya Rasulullah yang berprestasi. Suatu ketika ada tamu di rumahnya Rasulullah nggak punya makanan untuk disajikan di rumahnya Aisyah. Datang pembantunya istrinya Rasulullah yang lain, bawa makanan. Baru sampai ke situ mau disajikan sama Aisyah ditampel, tipu kabeh.
Apa Rasulullah jawabannya? Ghara ummukum, ibumu lagi cemburu. Wis mboten enten masalah. Tentu disajikan, monggo disajikan monggo. Ora terus, oh kowe wong wedok kurang ajar, ngisi-ngisini suami urung rampung. Tamune liwat, wah digebes-gebes ning mburi. Kowe iki kepiye mau? Jenengan kira-kira kayak gitu enggak jenengan? Kalau ada tamu, jenengan lagi nyajikan itu bojone jenengan berdel, jenengan pripun? Nesu mboten? Rasulullah niku lho, mboten nesu. Lagi cemburu, wong lagi cemburu ora normal. Gini apa nggih? Perempuan lagi cemburu, perempuan lagi head, mboten normal. Nek jenengan melu nesu, jenengan sing ora normal. Gini apa nggih? Ibu-ibu nggih. Kalau lagi head kan aneh-aneh, pikirannya ki aneh-aneh. Dra. Ya suaminya yang harus tahan. Gini apa nggih? Jadi Rasulullah bersabda bahwa orang yang memiliki akhlak yang paling baik adalah orang yang paling dicintai dan akan berada paling dekat dengan beliau di hari kiamat. Bapak Ibu semuanya, subbab tentang hadis ini nanti dipelajari di kitab yang lain tentang akhlak mulia. Tapi nanti di belakang juga akan disebutkan. Okay. Kemudian ikhtiar dan doa, meski merupakan anugerah, hamba tetap perlu berikhtiar dan memohon kepada Allah. Ini catatan Bapak Ibu. Di bagian kedua ini saya mengajarkan panjenengan tentang doa agar berakhlak mulia. Tapi dikatakan di sini perlu berikhtiar dan memohon kepada Allah. Perlu berikhtiar dan memohon kepada Allah. Jadi ada unsur ikhtiarnya. Maka sifat baik akhlak mulia itu ada dua macam. Yang sifatnya tobi'i asli, ada yang diupayakan. Ada yang orang memang secara asal jan memang mau ngapian. Di sini ini mau guyu senyum. Oh sampai itu loh. Ada yang kayak gitu itu ada. Itu ada yang ganas. Orang ngerti aku ki sapa po. Yang ini bisa dirubah Bapak Ibu. Orang yang ganas seperti itu bisa dirubah. Maka pahalanya diukur dari pahala besar yang mau galak dadi api. Dari sisi pahala, tapi dari sisi awet yang tobi'i, awet yang aslinya api. Kalau yang tadinya galak terus dadi api, iso satu ketika kumat galak meneh. Makanya anugerah dari Allah kalau jangan termasuk orang yang diberi akhlak yang mulia. Nah, ikhtiar sudah nanti kita pelajari. Sekarang saya ajarkan kepada dengan doanya. Doa memohon akhlak yang baik. Bapak Ibu semuanya, kita belajar kitab Adab Al-Mufrad, kita belajar tentang adab, belajar tentang akhlak. Maka inilah diantara doa-doa yang penting yang sejak awal harus dengan amalkan supaya pembelajaran kita efektif, supaya jangan bisa menerima dengan baik, supaya jangan paham, kemudian saged diamalkan sehingga setiap yang ngaji di sini menjadi pancaran baik di lingkungan. Oh, jebule sing ngaji kita di wong apik tenan yo, jan sopan tenan. Ojo bareng ngaji kemalahan malah rawuh karo tanggane niku pripun. Kula nggih bingung, nek enten tiyang ngaji kok dados mboten akrab kali tangga niku pripun? Yang dipelajari itu apa? Subhanallah. Bahkan sebagian kadang-kadang nyalahkan orang lain terus. Rumangsa sing paling bener, subhanallah. Banyak nih kejadian seperti itu. Makanya dengan belajar di sini harapannya menjadi orang yang justru semakin sopan. Kata Rasulullah di antara doanya adalah Allahumma hdini li ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa ant. Artinya Bapak Ibu semuanya, dan ini di kodifikasi Mas, ini nanti disebarkan. Ya Allah, tunjukilah aku kepada akhlak yang paling baik. Allahumma hdini li ahsanil akhlaqi. Ya Allah, tunjukilah aku kepada akhlak yang paling baik. La yahdi li ahsaniha illa ant. Tidak ada yang dapat menunjukinya illa ant, kecuali engkau. Jadi pertama apa? Nyuwun diparingi petunjuk, ditunjukkan akhlak yang baik. Dan enggak ada yang bisa menunjukkan, kita bertauhid dalam permintaan. Enggak ada yang ya Allah yang bisa menunjuki aku kecuali engkau, illa ant. Kemudian wasrif anni sayyi'aha. Ya Allah, palingkanlah dariku akhlak yang buruk.
Kita nggak mau diberi akhlak yang buruk. Wasrif anni sayyi'ah, la yasrifu anni sayyi'aha illa ans. Dan tidak ada yang bisa memalingkan akhlak buruk dariku illa ans, kecuali engkau. Jadi kita pasrah betul. Ya Allah, tunjukilah saya akhlak yang baik. Dan tidak ada yang bisa menunjuki kecuali engkau ya Allah. Ya Allah, palingkan, jauhkan saya dari akhlak yang buruk. Dan tidak ada yang bisa memalingkan kecuali engkau ya Allah. Begitu Bapak Ibu. Kalau jenengan belum hafal Arabnya, minimal jenengan tahu artinya. Bahasa Indonesia dulu nggak apa-apa. Kalau jenengan bisa bahasa Arabnya, jenengan bisa baca ketika sujud. Sujud 1 jenengan baca tentang apa, sujud 2 setelah berdoa sujud jenengan baca apa, silahkan. Akhlak anugerah dan bisa diusahakan. Maka ada 2 macam. Sebagian memang anugerah dari Allah, sebagian memang diupayakan. Kemudian yang kedua, doa memohon perbaikan akhlak dan penjagaan hati. Allahumma inni, ya Allah, sesungguhnya aku a'udzubika min munkaratil akhlaq. Aku berlindung kepadamu dari akhlak wal amali wal ahwa, amal dan hawa nafsu yang jelek. Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaqi wal amali wal a'mali wal ahwa. 3 nih. Munkaratil itu buruk nih. Allahumma ya Allah inni, sesungguhnya aku a'udzubika, memohon perlindungan kepadamu min munkaratil, dari buruknya akhlaqi wal a'mali wal ahwa, dari akhlak, dari amal dan dari hawa nafsu yang jelek. Kita minta kepada Allah. Ojo dipengin inspirasi ngelek-elek niku lho, pengen delok sing ora-ora, pengen nyoba sing ora-ora. Nggih. Pengine sing apik-apik Bapak Ibu. Nyoba kok sing ora-ora ngapain? Kenapa nyoba enggak yang baik-baik? Saya masih ingat betul dulu waktu masih muda nih. Saya alhamdulillah termasuk yang diselamatkan oleh Allah. Ojo coba-coba pacaran yo, saya manut alhamdulillah lolos. Ojo nyoba-nyoba rokok yo, begitu orang tuh bilang. Nggih, lolos alhamdulillah, saya nggak pernah menyentuh rokok. Jangan coba-coba minuman-minuman yang nggak bagus. Ya, alhamdulillah saya lolos. Karena nggak coba-coba. Kalau coba-coba, terus pena, bablas. Subhanallah. Doa yang ketiga, doa tambahan memperbaiki penampilan lahir dan batin. Ini doa yang biasa diajarkan di TPA untuk doa ketika jenengan bercermin. Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana telah engkau baguskan kejadianku, kau baguskan fisikku, maka baguskanlah pula akhlakku. Ini sebenarnya doa umum Bapak Ibu, bukan hanya doa ketika ngaca. Sebagaimana engkau telah baguskan fisikku ya Allah, punya mata yang bisa melihat, punya pendengaran, punya mulut, engkau indahkan dalam bentuk yang ahsan, maka demikian juga perbaiki akhlakku ya Allah sehingga seimbang. Anak ngomong dedeke api, wonge ayune pol-polon tok ujon telarak pelirik ora karu-karuan. Ini repot. Gini apa nggih? Makanya cantik itu ada 2 nih Bapak Ibu, ada cantik fisik, ada cantik hati. Ada orang yang katanya biasa tapi dia didelok niku nyenengke. Gini apa nggih? Gini apa nggih? Ngono wong sing kaya ayu boleh delok wis kabedeni Pak. Lah wis delok wis wedi. Gini apa nggih? Subhanallah. Maka kita berdoa Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Nah, ini doa penting 3 ini untuk bekal kita belajar al-adab al-mufrad. Jadi saya dengan jenengan belajar seperti itu sunnahnya belajar, mengupayakan tarbiyah. Tapi untuk jenengan paham Allah yang akan berikan kepada panjenengan. Dan gini Bapak Ibu, Ustadz saya itu loh yang ngaji cuma saya tok, suami nggak mau ngaji. Yang suami, Ustadz saya istri nggak mau ngaji, saya tok. Doakan Bapak Ibu, Allahumma hdi zaujati, Allahumma hdiha, ya Allah berikan petunjuk untuk istriku, untuk pasanganku. Begitu doakan Bapak Ibu. Jangan jenengan udah belajar tentang ada pulang ke rumah, aku ki mau belajar koyo ngene iki lho, sampeyan ki lho mbok yo ngaji, ora ngaji ki elek lho. Dan niku jenengan sedang praktek amal jelek mana? Jenengan oleh ustazah, Bu nembe sinau piro wis dadi ustazah. Doakan Bapak Ibu, doakan dulu.
Kemudian jenengan pahami, baru jenengan cerita. Doa ini adalah kunci kebaikan. Nih. Kalau dikabulkan, doa jenengan selesai urusan. Ini penting Bapak Ibu. Kalimat ini perhatikan nih. Ini saya ambil dari kitabnya. Kalau doa jenengan dikabulkan, selesai urusan. Sebab jenengan akan dibimbing hatinya oleh Allah menjadi orang baik. Yo dilalai gampang nompo, ora petitingan, ora sombong, nggak meremehkan orang lain, mudah menerima kebenaran. Jenengan masih ingat gini arti sombong dalam bahasa kita apa? Baturul haq wa humtun nas. Menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Dilalai ini jenengan kalau jenengan berdoa itu akan nggak meremehkan orang lain. Alah, ngopo aku sinau sinau kono sing ceramah yang cacilik misalnya. Jadi kan nggak akan meremehkan orang lain. Kadang kita lupa bahwa itu karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwa apa yang menjadi keberhasilan kita itu karena karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Bapak Ibu semuanya, kita sudah sampai kepada pengantar untuk masuk ke bab yang pertama. Nanti dibuka dengan adab kepada kedua orang tua yang seringkali di zaman ini sudah terlupakan karena gadget, karena pendidikan anak kita itu gurunya TikTok, gurunya Instagram, Facebook, sehingga seringkali adab-adab dasar dari agama kita sering terlupakan. Ini terbukti ketika saya belajar fikih di Al-Yakin, banyak ternyata orang-orang yang hal-hal kecil belum dipahami. Nanti insya Allah hadis pertama terkait dengan, saya bacakan hadisnya dulu untuk pengantar untuk besok. Qala sa'altu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayul a'mali ahabu ilallah. Ditanyakan kepada Rasulullah tentang amal yang dicintai oleh Allah. Qala as-sholatu ala waqtiha. Yang pertama adalah sholat di atas waktunya. Maksud di atas waktunya saya terangkan besok. Kemudian qultu tsumma ayun, kemudian apa ya Rasulullah? Qala birrul walidain, diletakkan di nomor 2. Yang ketiga qultu tsumma ayun, kemudian apa ya Rasulullah? Qala al jihadu fisabilillah. Bahkan ternyata berbuat baik kepada orang tua itu diletakkan di atas jihad fisabilillah. Nah, kita terangkan di pertemuan berikutnya. Sekali lagi saya undang Bapak Ibu semuanya, jangan upayakan untuk Ahad malam Senin datang di Al-Yakin. Kalau Sabtu opsional, monggo. Sabtu insya Allah juga sebagian materinya bisa dibahas di sini. Kalau berangkat sekarang di sana sedang bahas tentang fikih dikir pagi dikir petang. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada hal-hal kurang pas di hati. Sekali lagi kita berdoa kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka jannatul firdaus. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini adalah pertemuan awal sebelum kita bertemu di surga firdaus insyaallah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau